Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulis Setiawan. Saya mahasiswa dari Poltekkes Bakti Setia Indonesia, jurusan D3 Farmasi. Kali ini saya akan memaparkan hasil dari karya tulis ilmiah saya dengan judul Pola Penggunaan Obat Antipsikotik pada Pasien Skizofrenia di Puskesmas Wilayah Kota Yogyakarta. Pada presentasi kali ini, saya bagi menjadi 4 poin utama. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, metodologi penelitian. Yang ketiga, hasil penelitian. Dan yang keempat, kesimpulan. Pada poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang, skizofrenia merupakan suatu gangguan psikotik dan serius yang mengakibatkan perilaku psikotik, pemikiran konkret, dan kesulitan dalam memproses informasi, hubungan interpersonal, serta memecahkan masalah. Pasien skizofrenia ini membutuhkan obat antipsikotik dalam penanganannya, dan obat-obat antipsikotik ini tergolong dalam obat-obat tertentu yang diawasi ketat oleh Balai POM karena rawan disalahgunakan. Dari data Rikerdas 2018, prevalensi skizofrenia di Indonesia yaitu 6,7 per 1000 rumah tangga. Artinya dari 1000 rumah tangga yang ada, itu ada 6,7 rumah tangga yang memiliki anggota keluarga menderita skizofren. Prevalensi skizofrenia di DIY sebesar 10,4 per 1000 rumah tangga, yaitu terbesar nomor 2 setelah Bali. Data Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2018 ada sebanyak 914 orang dideteksi sebagai gangguan jiwa berat seperti psikotik dan skizofrenia. Rumusan masalah. Bagaimana gambaran pola penggunaan obat antipsikotik pada pasien skizofrenia di Puskesmas Wilayah Kota Yogyakarta. Tujuan penelitian. Tujuan umumnya yaitu mengetahui gambaran pola penggunaan obat antipsikotik pada pasien skizofrenia di Puskesmas Wilayah Kota Yogyakarta, dan tujuan khususnya ada 3. Yang pertama, mengetahui karakteristik pasien skizofrenia. Yang kedua, mengetahui jenis skizofrenia. Yang ketiga, mengetahui golongan obat antipsikotik yang digunakan. Metodologi penelitian. Jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis observasional deskriptif dengan rancangan potong lintang atau cross-seksional. Tempat dan waktu penelitian. Tempatnya yaitu seluruh puskesmas wilayah Kota Yogyakarta sebanyak 18 puskesmas, dan waktunya pada bulan Januari 2018. Pengambilan sampelnya yaitu data resep obat pasien skizofrenia bulan Oktober sampai Desember 2020. Subjek dan objek penelitian. Subjeknya data resep pasien skizofrenia, objeknya pola penggunaan obat antipsikotik pasien skizofrenia. Populasi dan sampel. Populasi dan sampelnya yaitu seluruh data resep pasien skizofrenia di Puskesmas Wilayah Kota Yogyakarta bulan Oktober sampai Desember 2020. Eksklusinya data resep yang tidak mendapatkan obat antipsikotik. Sampelnya sebanyak 574 data resep. Jalannya penelitian. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, analisis data. Yang terakhir, hasil dan kesimpulan. Analisis data. Sampel diambil dari Sistem Informasi Puskesmas atau SIMPUS sebanyak 574 data resep, direkap dalam lembar tabel observasi. Analisis data dilakukan secara univariat. Data dianalisis menjadi 3 kelompok, yaitu karakteristik pasien, jenis skizofrenia, dan golongan obat antipsikotik yang digunakan.
Selanjutnya, data pengelompokan tersebut dihitung jumlah presentasenya. Hasil analisis data ditampilkan dalam bentuk tabel presentase dan diuraikan secara deskriptif. Poin yang ketiga yaitu hasil penelitian. Sampel yang digunakan sebanyak 574 data resep. Data resep ini digunakan untuk menganalisis golongan obat antipsikotik. Berdasarkan data resep tersebut, didapatkan data pasien sejumlah 192 pasien. Jumlah data pasien lebih sedikit dari jumlah data resep karena terdapat pasien yang memperoleh lebih dari satu resep dalam kurun waktu 3 bulan. Data pasien tersebut digunakan untuk menganalisis karakteristik pasien dan jenis skizofren. Hasil yang pertama yaitu karakteristik pasien skizofrenia. Berdasarkan tabel, didapatkan bahwa laki-laki lebih dominan menderita skizofrenia dengan 60,94%. Hal tersebut karena laki-laki pada dasarnya lebih sulit mengontrol emosi dan tingkat emosinya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal itu disebabkan adanya efek neuroprotektif atau pelindung sel saraf dari hormon estrogen pada perempuan, dan laki-laki cenderung lebih besar mengalami trauma di kepala. Berdasarkan umur pasien, paling banyak yaitu pada batasan umur masa dewasa dengan rentang umur 26 sampai 45 tahun. Sebesar 48,44%. Batasan umur masa dewasa merupakan usia produktif yang dipenuhi dengan banyak faktor pencetus stres dan memiliki beban tanggung jawab yang besar. Faktor pencetus stres tersebut diantaranya mencakup masalah dengan keluarga maupun teman kerja, pekerjaan yang terlalu berat, hingga masalah ekonomi yang dapat mempengaruhi perkembangan emosional. Yang kedua yaitu jenis skizofrenia. Dari tabel tersebut, F20 skizofrenia unspecified dengan persentase 19,79%. F2 skizofrenia ini merupakan diagnosis skizofrenia secara umum dan bukan merupakan jenis skizofrenia tertentu. Yang ini paling banyak yaitu sebesar 68,23%. Namun skizofrenia yang paling banyak ada di kota Yogyakarta adalah F20.9 yaitu skizofrenia unspecified sebesar 19,79% yang merupakan diagnosis skizofrenia tipe yang tak tergolongkan, yang gejalanya sulit untuk digolongkan pada skizofrenia tertentu. Selanjutnya adalah golongan antipsikotik yang digunakan. Dari jumlah resep sebanyak 574%, ada 1000 item obat yang digunakan. Dan yang paling banyak yaitu golongan obat antipsikotik APG1 sebesar 89,7%, atau obat antipsikotik generasi 1. Formularium Nasional tahun 2020 menjelaskan bahwa obat antipsikotik terpilih yang dibutuhkan dan digunakan di vaskes tingkat 1 termasuk puskesmas adalah golongan antipsikotik tipikal atau APG1. Antipsikotik tipikal ini bekerja dengan cara menghambat reseptor dopamin D2 di sistem limbik termasuk daerah ventral stratum. Kombinasi obat. Penggunaan obat antipsikotik kombinasi lebih besar digunakan dari obat antipsikotik tunggal.
Kombinasi yang paling banyak digunakan adalah chlorpromazine dan haloperidol sebesar 56,27%. Kombinasi ini bertujuan untuk meningkatkan khasiat antipsikotik dan efek sedatif. Chlorpromazine memiliki khasiat antipsikotik lemah, tetapi memiliki sedatifnya kuat. Sedangkan haloperidol memiliki khasiat antipsikotik kuat, tetapi efek sedatifnya lemah. Poin yang keempat adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, karakteristik pasien skizofrenia didominasi berjenis kelamin laki-laki sebesar 60,4%, dengan batasan umur masa dewasa sebesar 48,44%. Yang kedua, jenis skizofrenia yang dominan yaitu jenis F20.9 skizofrenia unspecified sebesar 19,79%. Golongan obat antipsikotik yang banyak digunakan adalah golongan obat antipsikotik tipikal atau APG1. Dan kombinasi yang paling banyak digunakan adalah kombinasi chlorpromazine dan haloperidol sebesar 56,27%. Ya, demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.